Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian harus tahu dulu apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Juga antara pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Apa bedanya semua itu? Nah, kalimat terbuka itu kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Misalnya, 5 ditambah X sama dengan 7. Nah, nilai pada variabel X kita kan belum tahu nilai kebenarannya secara langsung. Kita harus hitung dulu. Nah, biasanya kalimat terbuka ada variabelnya. Misal lagi, 2X sama dengan 4. Itu termasuk kalimat terbuka. Dan seterusnya. Nah, kalimat tertutup merupakan kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Misalnya, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus. Nah, itu kan langsung ya, 17 Agustus memang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu langsung dapat dipastikan secara cepat, ya, tidak menggunakan sebuah proses. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Kalimat terbuka di sini merupakan kalimat yang kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Atau biasanya kalimat terbuka itu mengandung sebuah variabel atau beberapa variabel. Nah, ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Saya ulangi lagi, kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, kalau kalimat tertutup itu adalah kalimat yang kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pertidaksamaan. Ya, yang kalimat terbuka dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan itu ada beberapa macam. Yang pertama, kurang dari. Tandanya ini ya, kurang dari. Ini kalau ditarik garis ini kan membentuk K, huruf K ya. Nah, itu kurang dari. Nah, kalau ada strip di bawah itu kurang dari atau sama dengan. Ini bisa kurang dari atau bisa juga sama dengan. Kemudian, tanda ini adalah lebih dari. Ya, ini kalau ditarik garis ini membentuk huruf B. Lebih dari. Nah, kemudian yang ada tanda strip itu artinya lebih dari atau sama dengan. Ya, lebih atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ini harus di luar kepala ya, tanda ketidaksamaan ini. Nah, kemudian di sini ada tabel interval bilangan. Nah, interval bilangan itu macamnya ada 4 ya. Di sini disajikan 4. Yang pertama itu interval tertutup. Nah, tertutup itu biasanya ada lambang atau sama dengan seperti ini ya. Ini tertutup ini. Nah, yang pertama itu artinya X-nya di antara A dan B. Ya, X-nya di antara A dan B. Nah, kalau notasi intervalnya, kalau ada tanda sama dengannya, ini menggunakan kurung siku. Ya, dua-duanya ini ada sama dengannya pakai kurung siku, dua-duanya. A, B, ini artinya tertutup. Ya, dari A sampai B. Nah, kalau menggambar garis bilangannya, X-nya itu di antara ini nih. Di antara A dan B, ini nilai X-nya. Diarsir ya, biasanya diarsir. Nah, ini A, ya, sebelah kiri A, sebelah kanan B. Karena X-nya di antara A dan B. Jangan lupa, jika tertutup, ini lingkarannya gelap, ya. Gelap itu artinya ya, A ikut, atau B ikut.
ya. Oke, yang kedua, A kurang dari atau sama dengan X. Nah, A itu kurang dari atau sama dengan X. Yang di sini yang diarsir X-nya ya, daerah X-nya. Nah, maka yang di sini A-nya ikut ya. A-nya ikut. Nah, kemudian X-nya, daerah X-nya kan kita nggak tahu nih sampai berapa ya. Bilangannya sampai berapa. Nah, ini maka ditulis infinity atau tak terhingga. Kemudian kurungnya lengkung ya, karena terbuka. Nah, menggambar garis bilangnya seperti ini. Ini A ya, A-nya ikut ya, bundaran tertutup. Kemudian X-nya itu di sebelah kanan tapi nggak tahu sampai berapa gitu kan. Makanya diarsir seperti ini. Nah, perlu diingat kalau X-nya itu tak terhingga ya di sini. Ini kan kita nggak tahu sampai berapa, makanya tak terhingga dan terbuka. Ya, nggak ada bundarannya kan. Kemudian X-nya itu kurang dari atau sama dengan B. Kalau kurang dari itu kan berarti sebelah kiri. Ya, X-nya itu kurang dari B, kurang dari atau sama dengan B. Nah, berarti B-nya ditulis. Nah, kemudian di sebelah kiri apa? Kan kita nggak tahu sampai berapa nih. Ya, makanya yang sebelah kiri itu negatif. Kalau yang sebelah kanan positif ya. Sebelah kiri negatif tak terhingga. Nah, maka ini terbuka. Ya, kita nggak tahu sampai berapa. Kurungnya itu lengkung. Kalau B-nya kurung siku karena di sini ada atau sama dengan. Ya, maka menggambar garis bilangannya hampir sama dengan yang kedua, tapi ini arahnya ke kiri. Dan X-nya itu berapa kita nggak tahu. Nah, makanya di sini tidak ada bundarannya. Ya, yang bundarannya hanya B-nya saja. Begitu ya. Nah, kemudian jenis interval yang kedua, interval terbuka. Interval terbuka berarti kurungnya menggunakan kurung lengkung, bukan kurung siku ya. Dia terbuka semua ya. Tidak ada sama dengannya, berarti lengkung semua. Kemudian kalau notasi pertidaksamaannya X-nya itu diantara A dan B, berarti menggambar garis bilangannya di sini bundarannya tidak tertutup ya, terbuka nih, bundarannya terbuka. Kemudian di sini tulis A, B. Nah, X-nya daerahnya mana? X-nya kan diantara mereka ya, diantara A dan B, maka di sini diarsir tengah-tengahnya. Nah, kemudian kalau A kurang dari X, ya berarti A-nya digambar dengan bundaran terbuka, kurang dari X. X-nya itu daerahnya sebelah kanan. Ya, X ini atau X lebih dari A, itu juga bisa. Ya, A-nya itu kurang dari X dan ini terbuka ya. Kemudian notasi intervalnya A, tak terhingga ya, kita nggak tahu berapa ini, sampai berapa kita nggak tahu. Nah, kemudian yang ketiga, X-nya kurang dari B. Kalau X kurang dari B, maka B-nya digambar dengan bundaran terbuka. X-nya daerahnya sebelah kiri karena X itu kurang dari B. Ya. Kalau kurang dari kiri, kalau lebih dari kanan. Gitu. Nah, gambarnya, notasi intervalnya berarti kan dari kiri ke kanan dulu ya. Kirinya ini minta terhingga ya, kita nggak tahu berapa. Minta terhingga, B. Dan semuanya kurung lengkung ya, karena di sini tidak ada sama dengannya semua. Nah, kemudian jenis interval yang ketiga, interval setengah terbuka. Hati-hati. Kamu simak di sini tanda pertidaksamaannya. Nah, tanda ketidaksamaannya
Yang satu ada tanda sama dengannya, yang satu tidak. Makanya jenis intervalnya disebut interval setengah terbuka ya. Jadi nggak semuanya terbuka dan nggak semuanya tertutup. Nah, X-nya itu diantara A dan B, namun B-nya itu ikut dan X sama dengan A-nya tidak ikut. Makanya di sini B-nya tertutup, A-nya terbuka, ya, mengikuti tandanya. Nah, X-nya di mana? X-nya di antara mereka dengan ditandai arsiran di antara A dan B. Ya, nah cara menulis notasi intervalnya A, B dengan B-nya menggunakan kurung siku dan A-nya kurung lengkung. Begitu juga dengan interval setengah terbuka yang kedua. Di sini X-nya di antara A dan B, kamu tulis dulu A dan B. Namun A-nya itu ikut atau X sama dengan A. Kemudian B-nya tidak ikut, ya. Jadi B-nya terbuka. Karena yang ada sama dengannya hanya A, maka ini bundarannya tertutup. Dengan notasi interval, menulisnya A, B, B-nya kurung lengkung dan A-nya kurung siku. Seperti itu ya, menulis notasi interval. Nah, kalau garis lurus itu kan semua bilangan real ya, jenis interval yang terakhir, semua bilangan real. Maka di sini tidak ada X ya. Jadi semuanya garis bilangan ini kan berarti diantara min tak hingga sampai tak hingga ya, dari kiri ke kanan ya bacanya. Nah, kirinya kan itu minta hingga nih sampai nggak tahu berapa, dan bagian kanan itu tak hingga, positif tak hingga. Maka kurungnya ini bukan kurung siku, tapi kurung lengkung ya. Contoh 20. Gambar berikut menunjukkan pertidaksamaan dan daerah yang diarsir, yang menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaannya. Misalnya yang A. AX lebih dari 3. Di sini kan tidak ada tanda sama dengan. Maka bundarannya itu terbuka. Karena X-nya itu lebih dari 3, berarti daerah X-nya itu ke kanan ya. Kalau lebih itu ke kanan. Nah, kemudian dari 3 ini kita gambar arahnya panahnya ke kanan, kemudian diarsir. Nah, kalau yang B itu kurang dari 3, berarti X-nya itu daerahnya ada di kirinya 3. Dan ini bundarannya terbuka karena tidak ada sama dengannya. Kemudian panahnya kamu gambar ke kiri. Nah, kalau diantara, ini interval setengah terbuka ya. Nah, kalau diantara itu kamu tulis 2 dan 4, satunya terbuka karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, yang satunya, yang 4-nya itu tertutup karena ada tanda sama dengannya. Nah, karena X diantaranya 2 dan 4, maka kamu gambar daerahnya diantara 2 dan 4 diarsir. Nah, kalau yang terakhir, X kurang dari 2, berarti kan kalau kurang dari ke kiri. Nah, kamu gambar ke kiri panahnya, kemudian bundarannya terbuka karena tidak ada tanda sama dengan terbuka. Atau X-nya lebih dari atau sama dengan 3, berarti bundarannya tertutup dan arahnya ke kanan. Ini diarsir. Ya. Karena yang diarsir ini daerahnya X, maka kalimatnya X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Nah, sifat-sifat dasar pertidaksamaan yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Jadi kalau misalnya kedua ruas ditambah atau dikurang, itu tanda
ketidaksamaannya tidak berubah. Nah, begitu juga kalau dikali atau dibagi dengan bilangan real positif ya. Kalau dikali atau dibagi bilangan real positif kedua ruas, tandanya juga tidak berubah. Nah, tetapi yang ketiga, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif ya, atau kedua ruas itu dikali atau dibagi bilangan real yang negatif minus ya, berarti tandanya harus dibalik. Jadi kalau dikali atau dibagi minus, maka tandanya harus dibalik. Nah, yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanan itu dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, itu tidak mengubah tanda ketidaksamaannya. Berarti tanda ketidaksamaannya tetap gitu. Yang kelima, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asal tandanya harus dibalik. Nah, kan kedua ruas ini negatif ya, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif. Nah, maka harus dipositifkan. Kalau dipositifkan kan berarti dikali atau dibagi negatif. Nah, dikali atau dibagi negatif berarti tandanya harus dibalik. Ya. Nah, 3 dan 5 ini saling berkesinambungan. Kemudian sifat dasar yang terakhir. Nah, ini ada kalimat terbuka ya. A itu diantara 0 dan B. Kemudian C itu diantara 0 dan D. Nah, kalau kedua kalimat ini dijumlahkan, berarti kan hasilnya 0 tambah 0, 0. A tambah C, A tambah C. B tambah D, B tambah D. Seperti itu ya sifatnya. Nah, kalau dikali, tinggal ditulis ya hasilnya. A dikali C, ya A kali C, tandanya sama. B kali D, B kali D, tandanya sama. 0 kali 0, hasilnya 0. Jadi penjumlahan dan perkalian itu tinggal dikalikan masing-masing unsurnya. Nah, hubungan antara dua pertidaksamaan. Di sini ada contohnya. Ya, ada dua pertidaksamaan nih. Kamu gambar satu-satu. Ya, X lebih dari 2. Kalau lebih dari kan ke kanan, berarti 2. Ininya terbuka ya, bundarannya terbuka, kemudian ke kanan. Nah, kemudian X kurang dari atau sama dengan 5. 5. Di sini bundarannya tertutup karena ada tanda sama dengan. Karena kurang dari berarti ke kiri. Nah, dua kalimat ini, dua pernyataan ini itu saling beririsan di tengah, ya enggak? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti kan mereka itu beririsan di tengah-tengah sini, ya, di antara mereka. Sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya di antara 2 dan 5. Dengan tandanya hati-hati. Ya, ini selalu kurang dari, ini selalu kurang dari. Ya, tapi ini bedanya dilihat, hati-hati. Ini tertutup, kalau tertutup ada tanda sama dengan. Koma X anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini, yang B. X kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Kurang dari kan berarti ke kiri. Kurang dari ini terbuka, ya, bundaran terbuka. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 5. X lebih dari itu ke kanan, ya. Jangan lupa ini tertutup bundarannya karena ada sama dengannya. Nah, HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu kosong. Kenapa? Karena daerah X-nya itu tidak ada pertemuan, ya, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya kosong atau kurung kurawal saja.
Ya, kalau ini kan ada pertemuan nih, satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, ini ada 2, 1, 2, berarti 2 kalimat tersebut beririsan, saling beririsan di tengah. Gabungan atau kata penghubung. Atau. Nah, yang pertama, contohnya X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kalau digambar, X-nya kan kurang dari 2. Kurang dari itu selalu ke kiri, kurang dari. Bundarannya terbuka, ya. Kemudian atau X lebih dari sama dengan 5. Berarti 5 bundarannya tertutup karena ada tanda sama dengannya. Nah, kalau lebih dari berarti ke kanan, ya, diarsir, ya, daerah X-nya diarsir, daerah X-nya diarsir. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir pada bilangannya, garis bilangan, ya. HP-nya tetap X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, kemudian yang B, X lebih dari 2 atau X kurang dari sama dengan 5. Nah, X-nya itu, daerah X-nya itu lebih dari 2. Nah, 2-nya bundarannya terbuka. Atau X-nya kurang dari sama dengan 5. 5 bundarannya tertutup karena kurang dari sama dengan, berarti ke kiri, diarsir. Nah, kemudian bundarannya tertutup, ada sama dengannya, ya. Nah, di sini soal di sini atau, ya, atau. Kalau atau berarti kan X-nya bisa kanannya 2 atau X-nya bisa kirinya 5 gitu kan. Nah, berarti jika kamu lihat yang diarsir nih, semuanya, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kurung kurawal X di mana X-nya itu anggota real. Seperti itu, ya. Ini atau. Kalau dan berarti hanya di tengah. Ya, dan ini dan ini. X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 5. Kalau dan itu dicari irisannya. Irisannya kan yang dua-duanya ada itu diantara 2 dan 5. Seperti itu kalau dan. Kalau atau ya semuanya berarti. Kanannya 2 atau kirinya 5. Pertidaksamaan linier satu variabel atau bisa kita singkat dengan PT-LSV. Nah, bentuk umumnya, ya, karena di sini ada kata-kata pertidaksamaan, pastinya tanda penghubungnya berupa pertidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Di sini linier satu variabel. Nah, linier satu variabel. Linier kan berarti pangkatnya 1 dan hanya satu variabel. Jadi bentuk umumnya AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, AX plus B kurang dari atau sama dengan 0, AX plus B lebih dari atau sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya seperti ini, ya, kalau pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Contoh. Yang pertama, 2x min 3 per 3 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, perlu diingat kalau dikali, tandanya tetap, ya, dikali bilangan positif. Nah, ini dikali bilangan positif, kali 3, kali 3. Kenapa kali 3? Karena untuk menghilangkan penyebutnya. Penyebutnya di sini 3. Ya, maka dikali 3 semuanya. Ya. Nah, kemudian 2x minus 3 lebih dari atau sama dengan 36. Nah, sifat dasar yang pertama, kalau dijumlah, tandanya juga tetap. Nah, kenapa dijumlah 3? Agar min 3-nya ini hilang. Min 3 plus 3 kan 0. Maka ini plus 3, 39 hasilnya. Ini 2x lebih dari atau sama dengan 39.
Nah, kemudian yang kita cari itu X-nya ya. Nah, agar ini 1, ya, koefisiennya 1, maka harus dikali setengah. Kalau salah satu ruas kali setengah, ruas yang lain juga harus dikali setengah. Ini dikali setengah, hasilnya X. Ini kali setengah, hasilnya 39/2. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya saya langsung nih, 2X lebih dari atau sama dengan 39, jadi X lebih dari atau sama dengan 39/2. Boleh. Ya, sama saja. Yang penting kan dibagi bilangan positif, jadi tandanya sama. Kalau bilangan negatif, ini tandanya berubah ya, kebalikannya. Nah, kemudian yang B, X/2 ditambah 2 kurang dari X/4. Nah, kemudian di sini kan penyebutnya ada 2 dan 4. Nah, kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Ya, karena 4 punya faktor 2. Begitu, sehingga kedua ruas dikali 4 semua. Nah, kemudian ketika dikali 4, ini kan dicoret ya, dicoret hasilnya X. Kemudian di sini jadi 4 kali X/2 hasilnya 2X, ditambah 4 kali 2 hasilnya 8, plus 8 gitu ya. Nah, tujuan kita cari X, diingat. Nah, agar plus 8 ini menjadi 0, maka harus dikurangi 8 ke dua ruas ya. Kedua ruas kurangi 8, sifat dasar pertama. Dan tidak mengubah ketidaksamaan. Nah, kemudian ini dikurangi 8 kan hasilnya 0. Ditulis 2X kurang dari X min 8. Nah, kamu langsung ke barisan terakhir nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. 2X, ini pindah ruas kan dikurangi X. 2X kurangi X, hasilnya X. Kurang dari min 8. Hasilnya X kurang dari min 8. Nah, sekarang yang C. Ini sebenarnya sama ya, tipenya sama semua. Ini karena penyebutnya 3, maka dikali 3 kedua ruas. Kemudian ini dicoret, hasilnya 3X plus 4 kurang dari 15. Yang perlu kamu ingat, kita cari X. X-nya ini langsung pindah ruas juga nggak apa-apa ya. 15 kurangi 4, 11. Ini 3X kurang dari 11. X-nya kurang dari 11/3. Ya, langsung nggak apa-apa. Nggak harus kedua ruas kali berapa atau kurangi berapa, dan seterusnya. Kemudian contoh yang terakhir, ini ada 5 dan 2. Untuk menghilangkan 5 dan 2 ini di penyebutnya, maka harus dikali 10 ke dua ruas. Harus adil ya, harus adil. Dikali 10, dicoret, ini hasilnya 2. 2 kali 3X kan 6X, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Ini kan bagi 5 1, ini bagi 5 2 ya. Nah, kemudian ini 10 kali 4, 40 dikurangi 10 dikali setengah X, hasilnya min 5X. Nah, kemudian X-nya gabung nih. Yang punya X bergabung satu ruas dengan yang punya X, yang tidak punya bergabung satu ruas dengan yang punya. Yang tidak punya, maaf ya. Nah, di sini 6X. Berarti ini pindah ruas kan plus 5. Berarti 6 plus 5 hasilnya 11X. Kurang dari sama dengan 40. Ini pindah ruas berarti kan plus 4. 40 plus 4, 44. X-nya hasilnya 44/11. Hasilnya 4. Jadi, penyelesaiannya X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti contoh ke-28 ini? Di sini ada beberapa kondisi ya, 3 kondisi. Ada yang pertama, kondisi pertama ini dipecah-pecah ya. Kalau ada tipe soal seperti ini, pecah dulu. Yang pertama, kondisi pertama X plus 2 kurang dari 2X, yang ini dulu. Ya, dikerjakan. Kemudian kondisi yang kedua, 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7 ini.
Yang ini dicari X-nya berapa, ya, daerah X-nya berapa. Kemudian kondisi yang terakhir, X plus 2 kurang dari 3X plus 7. Ini ujung ke ujung, ya, X plus 2 kurang dari 3X plus 7. Nah, dari kondisi ini kita mempunyai nilai X-nya, ya. Yang kondisi pertama nih, X-nya gabung, ya, pindah ruas jadi min 2X, kemudian 1, 2-nya pindah ruas jadi min 2, 1 kurangi 2 min 1, X dikurangi 2X hasilnya min X. Perlu diingat, kalau dibagi atau dikali bilangan real negatif, maka tandanya berubah. Ini dikali min 1, hasilnya X, kali min 1 hasilnya 1, atau dibagi min 1 ya boleh. Hasilnya X dibagi min 1 hasilnya 1. Nah, lambangnya kebalikannya, ya. Kalau kurang dari ya baliknya lebih dari. Kalau kurang dari atau sama dengan ya kebalikannya berarti lebih dari atau sama dengan. Ada sama dengannya tetap. Ya, mengikuti soalnya minta apa. Kemudian kondisi kedua, 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7. X gabung dengan X, 2X kurangi 3. 7, kemudian plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Sehingga ketemunya min X kurang dari 6. Nah, yang kita cari X, ya, bukan min X. Maka ini dibagi atau dikali min 1, ya. Bagi min 1 hasilnya X, bagi min 1 hasilnya min 6. Jangan lupa tanda pertidaksamaannya. Kalau dibagi atau dikali bilangan real negatif, tandanya berubah. Kemudian kondisi yang ketiga sama saja, ya, ini pindah X dengan X, yang tidak punya X ya dengan yang tidak punya 7, 2-nya pindah ruas jadi min 2, ya. Kebalikannya, kalau pindah ruas 1 dikurangi 3 hasilnya min 2X kurang dari 5. Nah, X-nya itu berarti ini kan dibagi min 2 semua, ya. Ini min 2, 1, ini bagi min 2, min 5 per 2. Hati-hati, jika dibagi atau dikali bilangan real negatif, tandanya berubah, kurang dari jadi lebih dari. Nah, sehingga kita mempunyai ketiga kondisi dalam daerah penyelesaian X. Nah, dalam kondisi ketiga pertidaksamaan tadi yang kita temukan, kita iriskan semuanya, ya. Jadi X kurang dari 1 diiris X lebih dari min 6, diiris X lebih dari min 5 per 2. Nah, kita gambar satu-satu, satu per satu, ya. X kurang dari 1, ini kan terbuka semua, ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ditulis dari kecil ke terbesar, ya. Min 6, min 5 per 2, 1. Ini terbuka semua. Nah, kebetulan ini tandanya lebih dari semua, ya. Lebih dari berarti ke kanan semua nih, ke kanan, ke kanan. Nah, karena kita mempunyai 3 pernyataan, ya enggak, 3 kondisi, maka kita cari yang beririsan. Nah, cari yang beririsan seperti apa? Kita cari garis, karena kondisinya ada 3, berarti garisnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Oh, daerahnya sebelah sini. Ya, karena ini kan lebih dari kan ke kanan semua, ya. Sebenarnya ini arsirannya dari sini ke kanan, dari sini ke kanan. Nah, tapi kalau kita mencari penyelesaiannya, berarti kita cari irisannya semua. Nah, karena ada 3 kondisi, maka kita cari yang garisnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini garis ini. Nah, jadi penyelesaiannya X, daerah X-nya itu lebih dari 1. Seperti itu, ya. Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like